Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Saya Fajri dari TI 20E Prodi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas operasional riset yang berjudul Program Linear Metode Grafik Minimasi dan Simplex Maksimasi. Ya, langsung saja kita ke materi. Ya, yang pertama pengertian program linear. Jadi, program linear merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal seperti maksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Banyak diterapkan dalam membantu menyelesaikan masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Jadi banyak banget ya kegunaan dari program linear ini dari mata kuliah operasional riset ini. Nah, program linear merupakan metode matematik yang digunakan dalam pemecahan masalah, pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara memaksimumkan atau meminimumkan. Itu menurut Marsiti tahun 2015 ya, yang dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan yang linear. Keputusan tersebut berfungsi untuk tujuan sebuah perusahaan, namun dengan batasan kondisi lingkungan operasi. Nah, oleh karena itu dibuatlah pembahasan linear ini ya untuk mengetahui metode grafik secara minimum. Nah, metode grafik sendiri adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam pemrograman linear. Nah, keterbatasan metode ini hanyalah bisa digunakan terbatas, yaitu hanya 2 variabel. Sedangkan penggunaan 3 variabel akan sulit dilakukan karena pada prinsipnya setiap persoalan program linear dapat dipecahkan atau menghasilkan penyelesaian dengan metode grafik sebagai berikut. Jadi masalah program linear diilustrasikan dan dipecahkan dengan metode grafik apabila hanya memiliki 2 variabel keputusan. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama itu gambarkan fungsi kendala dalam bentuk persamaan pada sumbu kartesius. Nah, ketika dengan menggunakan grafik terus menghubungkan sumbu-sumbunya, ini akan ketahuan nih. Kemudian tentukan daerah solusi atau area layak dengan memperhatikan tanda ketidaksamaan fungsi kendala. Kemudian gambarkan fungsi tujuan, geser garis tersebut ke lokasi titik solusi optimal. Penyelesaian bersamaan pada titik solusi untuk menentukan solusi optimal. Nah, solusi optimal dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan garis dan penggunaan titik sudut. Ini contoh soal dengan metode grafik minimum ya. Studi kasus di agroindustri. Nah, perusahaan makanan HS merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu roti pisang dan roti susu. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Kemudian roti pisang paling sedikit diproduksi 2 unit dan roti susu paling sedikit diproduksi 1 unit. Nah, tabel berikut ini akan menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Nah, kita bikin tabel. Jenis roti ada vitamin, ada protein, dan biaya per unit ya. Nah, untuk roti pisang itu vitamin itu 2 unit ya. Protein juga 2 unit, biaya per unit itu
100. Nah, kemudian roti susu itu ada vitaminnya 1, proteinnya 3. Nah, biayanya itu per unitnya 80. Nah, minimum kebutuhan untuk vitamin itu 8 dan protein itu 12. Nah, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Nah, kita hari kali ini saya akan menjabarkan ya dengan pemahaman. Langkah pertama yaitu tentukan variabel. Nah, variabelnya apa gitu. X1 kita anggap itu roti pisang, dan kedua X2 itu roti susu gitu. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah fungsi tujuan gitu. Z minimum sama dengan, nah ini kita masukkan koefisiennya ya. Jadi 100 itu untuk roti pisang ditambah plus 80 yaitu untuk roti susu X2 gitu. Nah, yang ketiga ini fungsi kendala nih. Nah, yang pertama itu 2x 1 plus X2 lebih dari atau sama dengan 8 vitamin gitu ya. Karena kita kan di sini minimumnya ya, minimum 8 gitu. Nah, untuk yang kedua itu 2x1 plus 3x2 lebih dari 12 protein gitu, lebih dari atau sama dengan 12 protein. Nah, yang ketiga x1 lebih dari 2 ya, jumlah minimal yang harus diproduksi karena kita kan lagi bahas minimal ya. Nah, 2 unit. Nah, untuk x2 yaitu jumlah minimal yang diproduksi 1 unit. Nah, yang keempat adalah membuat grafik ya. Membuat grafik. Nah, yang pertama tuh 2x1 plus x2 sama dengan 8 ya. Kemudian x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 8. X2 sama dengan 0, x1 sama dengan 4. Nah, ya, baru dicatat itu garis isokuen titiknya adalah 4,8. Yang kedua 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. X1 sama dengan 0, x2 sama dengan 4, x2 sama dengan 0, x1 sama dengan 6. Nah, kemudian dicatat kembali, jadi titiknya adalah 6,4 gitu ya. Nah, kemudian x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 1. Nah, ini setelah hasilnya sudah diketahui, nah baru kita bikin grafiknya nih. Nah, solusi optimal tercapai pada titik B. Kenapa di titik B? Ya karena ya titik B itu paling dekat dengan titik sudut atau persilangan gitu antara garis kendala 1 dan 2. Nah, kalau titik C itu terlalu jauh. Nah, jadi memilih titik yang terdekat. Nah, kemudian kita masukkan, kita hitung lagi 2x plus x2 sama dengan 8. Nah, 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Nah, kemudian didapat hasilnya min 2x 2 sama dengan min 4, x2 sama dengan 2 gitu. Jadi tinggal dibagiin ya. Kemudian masukkan x2 ke dalam kendala. Nah, kendala 1 ya. 2x1, kemudian di bawahnya adalah plus x2 sama dengan 8. Nah, kemudian dimasukin tuh 2x1 plus 2 sama dengan 8. Jadi tinggal
mau dikurangi dan dipindah ruas saja gitu. Kemudian masukkan nilai X1 dan X2. Nah, ketika sudah diperoleh X1 dan X2 nya, tinggal kita hitung kembali untuk memperoleh biaya minimum produksi ya. Nah, kita masukkan 100x1 plus 8x2, 80x2 gitu. Sama dengan 100, x1 nya dimasukkan, tadi dapatnya 3, kemudian x2 nya tadi dapatnya 2. Nah, tinggal dikaliin 100 dikali 3 ditambah 80 dikali 2. Nah, hasilnya 300 dikali 100 ditambah 160. Nah, hasilnya 460. Jadi kesimpulannya, untuk meminimumkan biaya produksi, maka diproduksi roti pisang X1 atau X1 sama dengan 3, dan roti susu X2 sama dengan 2, dengan biaya produksi Rp460.000. Nah, ini untuk grafik metode grafik minimasi ya. Sudah selesai. Nah, selanjutnya kita beralih ke metode Simplex. Apa sih metode Simplex itu? Jadi metode Simplex itu merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal gitu. Nah, metode Simplex ini digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas gitu dan banyak variabel juga. Jadi bisa lebih dari variabel gitu, dari 2 variabel. Nah, penemuan metode Simplex ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Nah, metode Simplex ini merupakan penyelesaian program linear yang paling ampuh dan terkenal. Metode Simplex didasarkan atas pengertian bahwa solusi optimal dari masalah program linear, jika ada, selalu dapat ditemukan di salah satu dari solusi dasar yang berlaku. Nah, oleh sebab itu, dalam metode Simplex, langkah pertama adalah untuk memperoleh solusi dasar yang berlaku. Nah, yang akan kita bahas untuk metode Simplex ini adalah Simplex maksimasi. Nah, jadi untuk contoh soalnya yaitu ada kendala dalam suatu pabriknya. Jadi ya, di sini kita ditugaskan untuk memaksimumkan gitu, dari Z sama dengan 40x1 plus 30x2 plus 50x3. Nah, di sini ada batasan-batasannya. Yang pertama, 6x1 plus 4x2 plus 3 plus x3 kurang dari sama dengan 32.000. Nah, yang untuk yang kedua, 6x1 plus 7x2 plus 3x3 kurang dari 16.000. Nah, yang ketiga, 4x1 plus 5x2 plus 12x3 kurang dari 24.000. Nah, yang keempat, x1, x2, x3 itu lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Nah, gimana langkah-langkahnya? Nah, kita langsung bahas. Langkah penyelesaian dengan metode Simplex ini, yang pertama itu harus merubah model matematika ini ya ke bentuk bangku Simplex dengan cara menambahkan batasan variabel pada pertidaksamaan lebih kecil sama dengan atau mengurangi dengan variabel surplus pada pertidaksamaan lebih besar sama dengan gitu. Nah, di sini ada dasarnya ya. Jadi
Jika positif, variabel slack pada batasan itu kurang dari sama dengan. Jika negatif, variabel surplus pada batasan yaitu lebih dari sama dengan. Nah, ini lanjutan yang tadi, maksimumkan Z min 40 X1 min 30 X2 min 50 X3. Nah, di sini dikurangi 0S1 0S2 dikurangi 0S3 sama dengan 0. Nah, batasannya 6X plus 4 6X1 plus 4X2 plus X3 plus S1 sama dengan 32.000. Yang kedua 6X1 plus 7X2 plus 3X3 plus S2 sama dengan 16.000. Yang ketiga 4X1 plus 5X2 plus 12X3 plus 3 plus S3 sama dengan 24.000. Nah, kita buat tabel awal. Nah, untuk tabelnya seperti ini ya. Jadi semua ditulis tadi yang dari soal kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, tadi kan X1 min 40, X2 min 30, X3 itu min 50, kemudian S1 nya 0, S2 nya 0, S3 nya 0 gitu. Nah, itu untuk Z ya. Kemudian untuk S1 tadi Z nya itu 0, X1 nya juga 6, X2 nya 4, X3 nya 1, S1 nya 1, S2 nya 0, S3 nya 0, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tentukan kolom masuk pada kasus maksimasi ya. Kolom masuk merupakan nilai negatif terbesar pada persamaan Z atau baris Z pada tabel simplex, sehingga X3 merupakan kolom masuk. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah tentukan kolom luar atau persamaan pivot gitu, merupakan nilai positif terkecil dari rasio antara pemecahan dengan elemen kolom masuk, sehingga pemecahannya kan ada 32.000, 16.000, 24.000 yang tadi. Nah, kalau masuk dalam X3 itu 1, 3, 12. Nah, kemudian dibagi, hasilnya 32.000 per 1 sama dengan 32.000. 16.000 dibagi 3 yaitu 5.333. 24.000 bagi 12 sama dengan 2.000. Nah, pada non dasar X3 akan menggantikan variabel dasar S3 pada tabel simplex iterasi pertama. Nah, kemudian yang kelima, tentukan elemen pivot merupakan angka pada perpotongan kolom masuk dan kolom keluar, sehingga elemen pivot sama dengan 12. Nah, selanjutnya persamaan pivot baru sama dengan persamaan pivot lama atau elemen pivot. Nah, kita masukkan ke dalam tabel persamaan pivot lama itu 0, 4, 5, 12, 00, 1, 24.000. Elemen pivot B, nah itu ada 12, 12, 12, nah, sampai kolom terakhir ya. Nah, persamaan pivot baru itu persamaan pivot lama dibagi elemen pivot. Nah, jadinya seperti ini. Nol bagi 12, 0, 4 bagi 12, 1/3, 5 bagi 12, 5/12, 12 bagi 12, 1, 0 bagi 12, 0, 0 bagi 12, 0, 1 bagi 12, 1/12,
24.000 bagi 12 sama dengan 2000. Nah, kemudian mencari persamaan variabel dasar baru. Pada kasus di atas yang merupakan variabel dasar adalah Z, S1 dan S2. Variabel dasar baru sama dengan variabel dasar lama. Min elemen kolom masuk X persamaan pivot baru. Nah, kemudian kita bikin tabel untuk persamaan Z baru. Ya, persama yang pertama paling atas itu persamaan Z lama. A, elemen kolom masuk pada variabel dasar Z. B, persamaan pivot baru. C. Nah, ini untuk persamaan Z baru rumusnya adalah A min D, yaitu D itu hasil dari perkalian elemen kolom masuk pada variabel dasar Z dikali persamaan pivot baru. Nah, setelah dikalikan ketemu D. Nah, D-nya ini untuk pengurang dari persamaan Z lama ya. Jadi 1 kurangi 0 1, min 40 dikurangi min 50/3 sama dengan min 70/3 sampai seterusnya. Nah, kemudian mencari persamaan SI S1 baru. Rumusnya sama seperti tadi, jadi kita harus mencari D-nya dulu. Nah, D dicari dari mana? Dari elemen kolom masuk pada variabel dasar dikali persamaan pivot baru. Kemudian hasilnya dapat dituliskan. Nah, sama halnya dengan persamaan S2 baru gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita membuat tabel simplex dari literasi pertama. Setelah hasil tadi dihitung dan diketahui, kita masukkan ke dalam sini, dan kemudian ya kondisi optimum pada kasus maksimasi diperoleh ketika persamaan Z atau baris Z tidak memiliki angka yang bernilai negatif gitu. Jadi itu udah optimum gitu. Apabila kondisi optimum belum diperoleh, maka harus kita kembangkan lagi ke langkah selanjutnya, yaitu pemecahannya 3000. Kita cari X3 nya ya. Nah, ini di kolom X, kolom masuk X3 17/3, 5 1/3. Nah, nanti dari kolom masuk X3 ini sebagai pembagi untuk pemecahan. Ada 3000 dikali dibagi 17/3 gitu ya. Sama halnya dengan 10.000 dibagi 5 12, 2000 bagi 1/3. Nah, maka dapat diketahui itu elemen pivot sama dengan 5. Nah, untuk yang persamaan pivot baru, untuk mencari elemen pivot baru, rumus yang digunakan adalah persamaan pivot lama dibagi elemen pivot. Nah, elemen pivot tadi sudah diketahui 5. Nah, dapat dituliskan di situ sebagai pembagi elemen pivot lama. Nah, hasilnya untuk persamaan pivot baru akan diketahui ya. Kemudian persamaan variabel dasar baru. Nah, persamaan Z baru nih. Nah, rumusnya itu sama seperti yang sebelumnya. Persamaan Z baru itu rumusnya persamaan Z lama dikurangi hasil perkalian dari elemen kolom masuk pada variabel dasar Z dikali persamaan pivot baru. Nah, ketemu nanti D sebagai pembagi gitu ya. Nah, setelah diketahui, kemudian hasil A itu dikurangi dengan hasil perkalian dari
elemen kolom masuk pada variabel dasar Z dan dikali persamaan pivot baru gitu. Nah, kemudian dapat dituliskan hasilnya. Nah, setelah variabel baru didapatkan, kemudian menghitung persamaan SI baru. Nah, SI baru sama seperti menghitung variabel baru, rumusnya A min D. Nah, A nya itu persamaan SI lama, kemudian dibagi hasil perkalian dari persamaan pivot baru dan variabel dasar SI. Nah, kemudian mencari persamaan X3 baru, masih sama rumusnya dengan yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat tabel simplex iterasi kedua sampai optimum. Nah, kemudian hasil yang tadi dituliskan dalam tabel ini ya. Nah, hasilnya sudah diketahui karena hasilnya diketahui ya. Jadi pada tabel simplex literasi kedua di atas sudah optimum. Karena apa? Karena variabel non dasar pada persamaan Z sudah bernilai positif, sehingga hasilnya Z sama dengan X1 nya itu 2000. Nah, 2000 kan udah positif. Nah, yang Z itu dapat hasil 440.000 per 3. Nah, untuk X1 nya itu 2000, untuk X3 nya 4000 per 3. Nah, pada tabel optimum S2 dan S3 sama dengan 0, artinya persediaan sumber daya kedua dan ketiga habis digunakan, tetapi masih memiliki sumber daya pertama S1 sebesar 56.000 per 3 karena tidak digunakan. Ya, sekian pembahasan mengenai program linier, metode grafik, minimasi, dan metode simplex maksimasi. Apabila masih banyak kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.